Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Salam satu hobi untuk peternak Nusantara dimanapun Anda berada. Mumpung cuacanya sedang cerah, dulur. Jadi di sini saya akan membuat konten ini sekalian. Mumpung cerah cuacanya. Setelah berhari-hari hujan dan kandang saya banjir yang sudah saya bagikan di video sebelumnya. Nah, ini mumpung cuaca cerah, jadi ayam-ayam semua saya keluarkan, khususnya yang ayam-ayam muda, jago-jago itu saya keluarkan biar dia menyerap energi dulu dari sinar matahari supaya tetap sehat. Jadi di kesempatan yang baik ini saya akan membagikan video nanti yang isinya tentang kandang ya. Jadi bagi dulur-dulur yang mungkin berminat untuk beternak namun mempunyai lahan yang tidak cukup luas, hanya sedikit lahannya, itu bisa dulur-dulur kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, sebelum kita lanjut, untuk yang baru mampir, yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Bantu supaya kami terus berkembang dan lebih semangat lagi untuk membagikan video-video tentang seputar ayam. Jadi permasalahan yang sering dialami rekan-rekan yang ingin memulai ataupun ingin mulai minat ya beternak ayam, entah itu ayam kampung atau ayam bangkok atau ayam sejenisnya ya, ayam petelur, itu biasanya untuk rekan-rekan khususnya yang di daerah perkotaan atau di wilayah-wilayah yang padat penduduk, itu salah satu rintangannya atau halangannya itu adalah ketersediaan lahan yang kurang. Nah, sebenarnya itu bukanlah penghambat dulur-dulur ya. Kalau kita memang sudah berniat dan kita ada kemauan, ada modal, nggak apa-apa, laksanakan saja. Untuk masalah kandang kita bisa menyikapi dulur. Nah, jadi di video kali ini saya sekalian review kandang pembesaran ayam bangkok milik saya ini ya, sederhana sekali ini dari bahan-bahan sisa. Nah, ini mari kita review dulu. Jadi untuk kandang yang saya miliki ini untuk pembesaran ini sebenarnya sisa-sisa dari limbah pembuatan kandang umbaran di sana itu dulur ya, untuk jago. Nah, ini sisa-sisanya ada beberapa bambu yang sisa, kemudian kayu rengnya juga sisa. Ini walaupun beberapa saya membeli ya, seperti itu jaring ram untuk lantainya itu saya beli itu, kemudian sama triplek ini saya beli 1 lembar. Untuk yang lain juga sisa-sisa, untuk pintu ini sisa, itu juga sisa. Nah, jadi kita review dulu ukurannya dulu ya. Untuk ukurannya ini untuk panjang panjangnya 120 dulur. Jadi mulai ujung sini sampai ujung sana itu 120 cm. Ini saya tidak menggunakan meteran ya. Tadi saya cari-cari waktu dibutuhkan kok nggak ada, ya udah, tapi saya hafal. Jadi ini untuk panjangnya 120 cm. Kemudian untuk lebarnya dari ujung belakang sana ke depan ini 50 cm. Jadi 120 kali 50 cm. Untuk tingginya saya bikin sama dengan lebarnya 50. Jadi 50 kali 120 kali 50 tingginya. Kemudian untuk ini kaki apa namanya, kakinya ini ya, kaki boxnya ini saya buat sedikit agak lebih tinggi dulur ya, sedikit tinggi. Ini tingginya 40 cm ya, seperti yang dulur-dulur saksikan di video saya sebelumnya itu kan di sini banjir. Jadi
Biasanya kalau hujan deras di sini airnya masuk. Ini kalau saya buat kaki yang pendek itu khawatir saya nanti ayamnya kedinginan. Kemarin saja itu airnya sampai segini dulu, segini. Nah, makanya saya buat sedikit agak lebih tinggi. Kemudian untuk jarak dari atap ya, atap box bawah ini ke lantai dasarnya ini, untuk tempat kotorannya ini 20 cm dulur. Saya buat agak sedikit lebih tinggi supaya amoniaknya itu tidak terlalu menyengat ya, karena kalau kita buat 10 cm atau 5 cm itu menurut saya terlalu dekat, sehingga amoniak itu akan membuat ayam-ayam kita mudah sakit. Jadi ini saya buat sedikit agak lebih tinggi dulur. Di sini saya buat dengan alat seadanya, kemudian ya sebisa saya, karena memang basicnya saya bukan tukang dulur ya, tapi karena daripada ini kandangnya mohon maaf, bahan-bahannya sisa nggak terpakai ya, sayang sekali kalau nggak kita manfaatkan. Jadi saya gunakan untuk kandang pembesaran, dan juga di sini saya juga memanfaatkan lahan yang sisa ini dulur ya, karena kalau di sana itu semuanya untuk umbaran, untuk jemur, karena tidak ada atapnya. Nah di sini untuk pembesaran, untuk yang ada atapnya itu kan tinggalannya segini. Ini ukurannya kurang lebih untuk lebarnya ya, dari sana ke sana itu anggaplah 150. Ini kan kalau box ini kan 120. Nah sisanya itu kurang lebih anggap 30 lah, jadi lebar 150. Kemudian untuk kesininya panjangnya ini sekitar, kalau dilihat dari kakinya itu 50 anggaplah 2 meter. Jadi bagi dulur-dulur yang mungkin hanya punya kandang 2 meter kali 1,5, jadi 2 kali 1,5 meter, itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk beternak ayam, apapun jenis ayamnya. Jadi kalau kita buat 50 cm lebarnya, nah di sini kan masih bisa dulur, ini masih sisa. Seumpama lahan di tempat dulur-dulur itu cuma segini, anggaplah itu bisa kita buat tingkat. Mungkin kalau ini hanya 2, karena ya dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sebutkan, mungkin kalau dulur-dulur ingin beternak atau memelihara ayam dengan populasi yang lebih banyak, ya ini bisa untuk dijadikan 3 susun dulur. 3 susun, mungkin dikurangi tinggi kakinya, kemudian juga di tempat kotorannya itu agak dikurangi, kemudian tingginya ini dibuat kalau untuk pembesaran 35 atau 40 itu bisa. Jadi kan kita bisa buat 3 susun. Nah ini kalau kita lihat anggaplah ini untuk ayam usia 1 bulan sampai 4 bulan kita letakkan di sini, itu populasinya kuat sampai berapa. Nah tinggal kita hitung saja, ini kita hitung lubang-lubang tempat pakannya ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Di sini per boxnya ini 17 ya, anggaplah kita buat enteng saja, 1 box ini bisa untuk populasi 15 ekor sampai usia 4 bulan atau 3,5 bulan, intinya sampai siap panen, siap potong. Nah berarti kan kalau 2 susun ini kan 30. Kemudian kita masih bisa di sini kita manfaatkan nambah dengan lebar 50 cm dengan ukuran yang sama. Kalau dulur-dulur membuat 2 susun, sini 2 susun, berarti kan 4 susun, berarti kan cukup untuk populasi 60 sampai panen mulai usia 1 bulan up. Atau mungkin dulur-dulur bisa kalau nggak punya kandang brooding karena lahannya cuma segini, ya sudah, ini mulai disetting untuk kandang mulai DOC. Berarti bagaimana ya, kalau untuk yang masih DOC
itu usahakan ya, berarti mulai awal lantainya pakai jaring ram. Nah, pakai kawat ram seperti ini, kawat ram. Nah, itu ini karena emang saya belikan kawat ram karena emang bambunya sudah habis, karena yang di bawah ini pakai bambu telur lantainya dasarnya itu. Jadi untuk sisanya saya berikan kawat ram saja lah, daripada harus beli bambu lagi atau motong bambu. Enak kawat ram tinggal pasang gitu. Nah, kembali lagi jadi seumpama dulur-dulur mau buat 2 susun sama seperti saya ini dengan ukuran lahan segini ya tadi, berarti kan di sini tinggal motong 50 cm untuk lebarnya, berarti kan masih ada sisa untuk jalan, untuk memberi makan, tempat kita mondar-mandir itu kan bisa. Berarti dengan lahan berapa ini, lahan 1,5 ya, 1,5 kali 2 meter itu cukup untuk memelihara ayam dengan populasi 50-60 ekor. Sebenarnya dulur-dulur bisa untuk lebih banyak lagi, yaitu tadi tinggal ukuran kandangnya disesuaikan mungkin, atau mau dimentokkan sampai 150 panjangnya, panjang boxnya, atau mungkin tinggi kakinya sama itu dikurangi tingginya, kemudian tinggi boxnya dikurangin, bisa untuk 3 susun supaya cukup. Berarti kan kalau 3 susun cukup untuk 90 ekor dengan lahan segini. Nah, kalau kita buat kandang postal atau kandang koloni yang pakai lantai ya, itu kan mungkin hanya muat untuk berapa ekor dulur. Nah, jadi kalau untuk di lahan yang sempit kita menyikapinya pakai apa ya, konsepnya itu ya, beternaknya kandangnya pakai yang intensif atau full deep box. Ya itu tadi, sebenarnya kalau saya boleh memilih, saya lebih suka diumbar seperti ini. Apalagi kalau untuk ayam Bangkok itu lebih baik diumbar, karena untuk aktivitasnya, geraknya, dia bisa lompat-lompat, bisa lari ke sana kemari, kena sinar matahari, bisa mandi pasir, itu akan lebih sehat. Kalau untuk di box ini namanya intensif ya, kita harus merawatnya lebih apa ya, ya lebih giat lagi, sering-sering semprot. Kemudian untuk kebutuhan air minum, pakannya harus benar-benar kita perhatikan supaya ternak-ternak kita tetap sehat gitu dulur. Itu tadi, karena memang saya sudah tidak ada kandang untuk pembesaran ya, karena di dalam sudah penuh untuk jago-jago. Jadi saya inisiatif membuat kandang sebisanya wis, dengan sisa-sisa limbah pembuatan kandang umbaran itu saya manfaatkan untuk kandang pembesaran. Ini karena biasanya saya untuk anakan ayam Bangkok seperti ini saya ikutkan induknya dulur, dirawat induknya, jadi kan nggak butuh kandang pembesaran ya, di sini tinggal diumbar huri gitu. Tapi saya coba pengen merubah pola beternak di kandang saya. Jadi karena sekarang ya untuk indukannya di sini tidak terlalu banyak, sisa 4 ekor dari yang sisa-sisa saya jual-jual, saya seleksi itu hanya tersisa 4 ekor. Jadi mungkin dengan populasi indukan segitu, saya memilih merawat anak-anakannya menggunakan sistem intensif seperti ini supaya apa ya, supaya indukannya cepat berproduksi lagi. Jadi ini di sini ada kurang lebih, ini hanya berapa? Ini 8 ekor. Yang atas itu 19 ekor. 19 ekor. Berarti ya ini ada 27. Maaf dulur. Ini yang ini saya seleksi, ini yang jantan-jantan, yang prediksi jantan itu 11 ekor, yang sisanya yang 8 masih di box dalam. Jadi ini emang kalau untuk ayam untuk aduan atau ayam Bangkok lah ya, ini emang saya sendirikan. Saya rencana
Untuk yang jantan saya sendirikan dengan pakan yang lebih bagus dari yang betina, supaya ya untuk menghemat biaya pakan dulur. Kalau yang betina ya pakai fur apa namanya, BR atau BR yang W itu kan agak sedikit murah. Tapi kalau untuk yang jantan ini saya pakai 511 atau pakai 91 saya campur. Jadi ini yang prediksi jantan-jantan semua, ini anakan plaker sama ini plaker Bangkok dulur. Ada yang plaker mangon juga. Ya dengan populasi indukan yang tidak begitu banyak, ya bagaimana caranya kita tetap bisa continue ya untuk produksinya. Jadi ya saya pakai sistem seperti ini. Setelah dia menetas saya pisahkan dari induknya, karena juga untuk menjaga kesehatan juga dulur. Kalau untuk anak-anakan seperti ini, setelah saya pertimbangkan itu lebih baik kita box sendiri, kita pisahkan, karena kita bisa merawatnya lebih merawat supaya lebih sehat. Karena kalau saya beberapa periode lalu itu kan saya ikutkan induknya, nah itu apa yang terjadi dari mungkin anggaplah dari 10 ekor yang menetas, dirawat induknya itu sampai dewasa mungkin sisa 5 atau 4 ekor saja. Ya namanya ikut induknya, harus cari pakan seadanya. Terkadang sisa-sisa jagung-jagung atau mungkin nasi-nasi yang saya berikan kepada ayam-ayam yang saya umbar itu ikut dimakan. Akhirnya apa ya, kena penyakit apa itu kayak kutil gitu ya, kutil. Kemudian intinya pakan yang belum waktunya dia konsumsi sudah dia konsumsi ya, karena ikut induknya ya emang diajari seperti itu kan kalau ikut induknya. Nah makanya kita rawat secara intensif seperti ini supaya kita bisa memastikan kesehatannya, kualitasnya itu dulur. Mungkin itu dulu sharing dari saya dulur ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk dulur-dulur yang mungkin pengen beternak namun untuk kandangnya itu atau lahannya sempit, ya kita manfaatkan lahan yang ada. Contohnya tadi dengan ukuran lahan 2 kali 1,5 itu sudah bisa untuk populasi 60 sampai 90 bahkan, tergantung kita bagaimana nyetingnya dulur ya. Ya semoga bermanfaat dulur, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau mungkin video saya kurang menarik atau kandangnya masih ini berantakan ya karena emang basicnya bukan tukang dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.